Oke bro, di sini gue mau ngejelasin dulu. Kalau ini novel, sekali lagi ini novel. Lanjutan dari chapter 47. Dan untuk chapter 48-nya masih belum ada kabar. Oke lah, gak usah banyak menye-menye, ini dia preview novel chapter 48. Hei, mau lari kemana kau? Randolph bukanlah tipe orang yang membiarkan Suho lewat begitu saja. Dengan suara penuh nafsu membunuh, dia memerintahkan pasukannya dari Guild Shafinger untuk menyerbu. Suho layaknya sekelompok badak yang mengamuk. Berani-beraninya mereka. Mata Beru menyala penuh amarah. Namun Suho hanya memandangi serangan yang datang dengan tenang. Satu tim penuh tanker. Ya, dari penjaga di pintu masuk saja dia bisa menebak bahwa di dalam pasti ada lebih banyak lagi. Biasanya, tim penyerang terdiri dari kombinasi damai Dealer, Tang, dan Healer. Tapi kalau keseimbangannya rusak, maka titik lemah akan langsung terlihat. Dan kali ini, mereka hanya mengandalkan para tanker. Bangkitlah. Seekor laba-laba bayangan raksasa muncul dari balik bayangan Suho dan langsung bergerak mengikuti kehendaknya. Makhluk itu menembakkan jaring-jaring hitam ke lorong sempit di hadapan mereka. Para pemburu dari Guild Shafinger yang berlari cepat langsung terjebak dalam jaring-jaring itu. Gerakan mereka melambat drastis. Itu adalah isyarat Suho, dan Esil pun mulai bergerak. Pemanggil. Dia cuma tukang tipu rendahan. Ejek Randolph sambil menarik mana dari tubuhnya. Bagi anggota Guild Shafinger yang hanya menghargai kekuatan fisik, seorang summoner memang tak ada harganya. Pemanggil itu payah. Cuma bisa sembunyi di belakang makhluk panggilannya pengecut. Yang kuat itu yang langsung maju ke depan, bukan bersembunyi. Begitu pikir Randolph. Namun dia keliru besar. Suho mengarahkan matanya ke arah Chen, sang laba-laba bayangan lalu. Skill Puppetry diaktifkan. Jaring-jaring mulai koyak, dan salah satu tanker yang berhasil menerobos malah menghantam rekannya sendiri dengan pukulan keras. Apa-apaan, kau gila? Teriak temannya dengan hidung berdarah. Kakinya membelok aneh, dan tubuhnya tersandung pada rekan lain. Situasi berubah jadi kacau. Apa yang kalian lakukan? Para pemburu dari Guild Shafinger jatuh satu persatu berguling seperti domino yang roboh bersamaan. Randolph pun tak bisa menahan amarah. Wajahnya memerah, dan dia menginjak tanah dengan kekuatan penuh sampai menciptakan retakan. Dikalahkan karena kekuatan musuh itu satu hal, tapi dipermalukan dengan trik murahan seperti ini. Tidak akan kubiarkan. Cepat, tangkap dia sekarang juga. Siap, Pak. Teriakan keras Randolph membangunkan para pemburu Guild Scavenger. Mereka kembali fokus dan mulai mengepung musuh dengan hati-hati. Sudah lupa sama aku? Ucap Esil yang kembali menyerang dari belakang. Tombaknya melesat ke arah para pemburu. Di lorong sempit itu, menghindari tombak terbang bukan hal mudah. Apalagi tombak itu meledak akibat energi mana milik Esil. Meskipun berhasil menghindar, ledakannya menghancurkan dinding belakang mereka. Puing-puing jatuh dan menimpa para pemburu. Tombak itu kembali ke tangan Esil. Lalu ia melemparkannya lagi dengan tekanan yang lebih besar. Sementara itu, Suho mengincar langsung titik lemah. Aku akan serang pemimpinnya. Alis Randolph berkedut melihat Suho menyerangnya duluan. Berani sekali kau mengincarku duluan. Apa aku terlihat selemah itu? Ia mengejek, lalu mempercepat langkah untuk menabrak Suho. Dengan mana yang sangat kuat, serangan Randolph meluncur deras ke arah Suho. Ruler's Authority. Suho melompat, menghindar di udara, lalu berputar dan mendarat di belakang Randolph. Kalau begitu, kita lanjut. Suho tersenyum santai dan mengangkat tangannya ke arah Randolph. Senyumnya yang arogan semakin membuat Randolph marah. Kau pikir kau siapa? Orangnya gampang terpancing. Suho menyadari kelemahan Randolph. Meski kuat, Randolph terlalu simpel dan mudah ditebak. Uji dulu reaksinya. Dengan kekuatan Ruler's Authority, Suho mengangkat batu bata dan melemparkannya ke kepala tanker. Kau nggak tahu bahaya apa yang kau hadapi, teriak Randolph. Batu itu memang kecil, tapi cukup membuat kepala Randolph terhuyung seperti ditinju ringan. Tapi itu cukup memuaskan. Akan kubunuh kau dengan tangan kosong. Randolph mendorong pemburu lain dan menyerbu ke arah Suho. Suho hanya tersenyum kecil. Sekarang saatnya. Arekni mengaktifkan skill Puppetry. Langit-langit runtuh, dan dari lubang besar itu, seekor kelabang raksasa muncul mengerikan. Stretch. Semua orang di area itu terkejut dan ketakutan. Venom Popsan Centipede
Monster raksasa menjijikkan dari gurun merah itu tiba-tiba muncul di medan pertempuran. Apa-apaan itu? Truk bisa ada di sini? Bukannya mereka biasanya gak datang ke tempat ini. Semua pandangan tertuju ke Suho, sang summoner, yang sebelumnya memanggil serangga sihir seperti laba-laba. Jangan-jangan ini ulah dia. Tetapi belum sempat berpikir lebih jauh. Kabur. Raungan mengerikan kelabang pasir membuat para pemburu panik. Monster itu merayap masuk ke dalam labirin. Cecil menghampiri Suho dan bertanya, "Ini kerjaanmu? Tuh rasa. Kita mending kabur dulu dah. Di tempat lain." Desa juga dilanda kekacauan. Kelabang pasir tiba-tiba menyerbu dan menyerang desa. Kenapa mereka jadi menggila semua? Hal yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Kelabang pasir yang bersembunyi di pasir mulai menyerbu. Awalnya orang kira mereka bakal menyerang para pemburu. Tapi ternyata, kelabang-kelabang itu malah bergerak ke arah piramida. Jangan lewat jalur utama. Mereka bukan mengincar kita. Pemburu yang cerdas segera mundur dan menjaga jarak. Karena monster ini jelas bukan lawan yang bisa mereka tangani. Kelabang-kelabang pasir itu langsung merayap ke dinding piramida. Lalu mulai menggigit dan menggali masuk ke dalam. Apa-apaan ini? Para pemburu hanya bisa melongo. Melihat pemandangan aneh yang terjadi di depan mata mereka. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam. Yang lebih penting, para pemburu di dalam pasti bakal mati. Karena dilarang masuk oleh Scavenger Guild. Para pemburu di luar mulai merasa bahwa kematian para Scavenger itu adil. Akhirnya mereka sepakat untuk menunggu. Begitu semua anggota Scavenger mati, barulah mereka akan masuk ke dalam piramida. Para pemburu dari Kamura hanya bisa menatap struktur kuno itu bersama-sama. Serangan mendadak dari kelabang pasir membuat keadaan jadi kacau. Suho dan Cecil mundur ke arah berlawanan dari Scavenger Guild. Di perjalanan, mereka bertemu kelompok lain. Dan di hadapan mereka, berdiri para anggota Asura Guild. Suho dan seorang pria asing bertemu di persimpangan. "Aku Ryosing dari Asura Guild. Kalian dari guild mana?" "Apa?" Suho melihat ke arah Cecil, sang penerjemahan. Cecil menjawab mewakili Suho. "Kami pemburu independen dari Korea Selatan." "Dari Korea ya? Kalau begitu, gimana kalau kita bekerja sama untuk sementara waktu?" Ryo mencoba menilai Suho dari sikapnya. Meskipun dia belum bilang dia dari guild mana. Jelas dia bukan orang sembarangan. Pantas jadi rising star. Ryo pernah menyaksikan sendiri pertarungan Suho melawan Randolph. Keputusan cepat dan kemampuan bertarung Suho sebanding dengannya. Dan dengan munculnya kelabang pasir, ini bukan waktunya manusia bertarung sesama manusia. "Baiklah, ayo kita kerjasama." Suho mengangguk. Ryo pun menghela napas lega. "Syukurlah, aku punya banyak pertanyaan buat mereka." Suho lalu bertanya melalui Cecil, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ryo, sambil menghindari kelaban, menjawab, "Piramida ini ingin menguji nilai kita." "Menguji nilai?" Suho dan bersama-sama menyipitkan mata. Menarik. Ryo benar-benar terkesan. Biasanya, kalau tahu tempat ini adalah Dungeon, orang akan ketakutan. Tapi Suho, dia justru penasaran. 2 tahun lalu, The Great Cataclysm terjadi secara tiba-tiba. Banyak ilmuwan mencoba mencari tahu penyebabnya. Tapi tak ada satupun yang bisa menemukan jawabannya. Ketika semua orang takut pada hal yang tidak diketahui, Suho malah memperlihatkan ketertarikan. Ryo menatap Suho dengan heran. Apa dia sedang tersenyum? Pemuda ini terlihat benar-benar menikmati situasi genting ini. Ia menunjukkan ciri khas seorang Asura sejati, seolah-olah dia menikmati tantangan ini. Namun, itu hanyalah kesalahpahaman dari Ryo yang belum mengenal Suho lebih dalam. "Apakah ini seperti yang kupikirkan?" tanya Suho. "Sepertinya begitu," jawab Beru. Ujian yang pernah terjadi di Magog Field langsung terlintas di benaknya. Tes untuk membuktikan kelayakan sebagai raja. Kini tampaknya sedang terjadi lagi. Kalau ini adalah ujian lainnya. Suho tahu hanya ada satu cara untuk membuktikannya, ia harus masuk lebih dalam. Tapi yang menghalanginya adalah manusia-manusia menyebalkan dari Scavenger Guild. Kita harus menyingkirkan para anggota Scavenger Guild itu dulu sebelum bisa melanjutkan. Tatapan Suho terarah tajam ke jalur yang digunakan para anggota guild itu untuk kabur dari serangan Sun Centipede. Dia memperkirakan bahwa jalur itu menuju ke inti labirin. Besar kemungkinan mereka juga sedang menuju ke sana demi menjalani ujian tersebut. "Suho,
Apa rencanamu? Tanya Esil, menyadari Suhu sedang berpikir. Jumlah mereka terlalu banyak untuk kita hadapi sendiri. Suhu mengangguk setuju. Arachin saja tidak cukup. Aku butuh lebih banyak pasukan untuk memperbesar peluang. Pasukan baru itu harus sekuat Arachin untuk bisa bertahan. Aku rasa masih ada satu cara, ucap Suhu akhirnya. Matanya berkilat penuh tekad. Saat jeritan San Centipede terdengar nyaring dari kejauhan. San Centipede memang nyaris mustahil untuk dikalahkan di gurun terbuka. Namun, jika bisa dihadapi di ruang sempit, kemenangan tampak lebih masuk akal. Buat brother and sister yang sudah menonton alur cerita yang gua bawain. Semoga sehat selalu buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan share.